beberapa penyakit AC itu yang dia kalau siang hari panas, begitu malam hari dingin. Hembusan angin pertama kok nggak kenceng. Nah, freon ini nggak akan mungkin bisa nyusut teman-teman kecuali di sana ada kebocoran. Maka ada satu alat khusus, kalau kami biasanya bikin kayak gini, Pak. Nah, pencucian evaporator ini perlu atau tidak kan gitu kan yang dipermasalahkan. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Bagaimana kabar Anda semua Sobat Apedia di rumah atau di kantor atau mungkin sedang perjalanan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan kendaraannya juga dalam keadaan sehat juga pastinya. Sobat Apedia yang sedang ada keluhan atau mungkin sekedar untuk konsultasi, silahkan datang ke Bengkel AHA Motor Yogyakarta atau bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Keluhan-keluhan kendaraannya mungkin bisa kami bantu, meskipun kami tidak harus mendatangi mobil Anda ya Sobat Apedia ya. Dari jarak jauh mungkin kami bisa bantu sedikit berbagi pengalaman dari Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Baik Sobat Apedia, apa yang akan kita bagi di siang hari ini? Mudah-mudahan penting untuk kita semua, terutama yang berkendala di AC. Tapi ini mesin nih, bukan AC ya. Baik, kita cari narasumbernya kita di siang hari ini. Bersama siapa ya? Ini ada mobilnya Mas Hardi di sini. Kelihatannya ada beliau nih. Nah, nggak ada orangnya nih. Nah, Ya, nyariin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Pak. Langsung aja. Coba sampai dia. Nih mobil Mas Hardi, kalau ketemu di jalan ya, silakan disapa, di klakson. Tidin. Nah, gitu. Rasanya gini, Pak. Truk ini. Atau gini, Pak. Nih. Gimana? Tuh, dengar nggak? Rame ini mobil nih. Rame banget ya mobilnya ya. Mas Hardi, Ya, gimana, Pak? ini ada pertanyaan bagus Mas Hardi, yang mungkin bisa kita edukasi Sobat Apedia ya. Ya. Nah, kan sering kita buat konten tentang AC Mas Hardi. Oh iya. Nah, AC itu pasti udah banyak masalah-masalahnya yang ditimbulkan kenapa AC nggak dingin ya, mulai dari depan sampai ke dalam ini. Iya, Pak. Nah, jadi pertanyaan gini Mas Hardi, saya melihat di beberapa sosial media menjadi perdebatan ini, mencuci evaporator itu harus dicuci atau dibiarin sampai rusak? Kita hindarin perdebatan, Pak. Nah, jadi bagaimana untuk mengedukasi bagaimana? Ya, jadi gini. Bagian-bagian AC itu memang beberapa harus perlu kita maintenance dan juga perlu diganti, karena sebaik apapun spare part di mobil itu akan ada usia rusaknya. Kayak gitu. Salah satu diantaranya adalah kalau untuk item-item AC yang harus kita maintenance itu adalah ganti oli freon, ganti filter AC, termasuk diantaranya adalah pembersihan evaporator. Nah, tapi apakah ini perlu atau tidak, itu sebetulnya tergantung kondisi. Jadi gini, ada beberapa penyakit AC itu yang dia kalau siang hari panas, begitu malam hari dingin. Maksudnya bukan panas ya, tapi dinginnya tuh tidak sedingin malam. Gitu. Nah, itu biasanya terjadi masalahnya adalah di evaporatornya, Pak. Jadi di evaporator atau bagian penampang yang di sana mengkontaminasi udara yang ada di dalam rumah blower, itu dia mengalami yang namanya lendir. Nah, lendirnya ini dari mana? Ini sebenarnya bakteri. Nah, itu didapat karena gini, di evaporator itu kan dia rentan dengan ini, Pak, dingin. Dan ketika dingin dia akan ngembun. Makanya ketika mobil berhenti AC-nya dihidupkan, itu akan ada tetesan air. Contohnya mobil ini. Ini mobilnya saya hidupkan AC-nya. Ini di bawah ini pasti ada tetesan airnya, Pak. Tetesan air Sobat Apedia tuh. Ini belum netes, Mas. Oh, belum netes? Baru dihidupkan. Nah, itu ada tetesan air. Itu karena apa? Karena evaporatornya dia mengembun, sehingga adanya embun yang di bodi evaporator itu mengakibatkan tetesan air, kayak gitu. Nah, karena evaporatornya dia ngembun, maka ketika AC ini kebanyakan ya, itu dia baik sirkulasi dalam ataupun luar, itu dia akan menyedot kotoran, Pak. Jadi kan nggak mungkin semuanya udara yang bersih, tapi juga ada kotorannya. Salah satunya adalah ini.
mobil ini kan ada sirkulasi luar, ada sirkulasi dalam, Pak. Ya. Nah, ketika dia sirkulasi dalam, maka dia pengambilan udaranya ini dari dalam kabin sendiri. Jadi misalnya di sini mobil Serena itu biasanya di area kaki sebelah kiri, itu dia tempat di mana blower itu mengambil udara. Kayak gitu. Jadi dari bawah kaki itu, makanya kalau di bawah kaki itu teman-teman ada banyak kotoran. Atau debu, itu sebaiknya teman-teman vakum. Nah, kayak gitu supaya tidak tersedot masuk ke dalam sistem blower dan juga nempel di area evaporator, karena kan evaporator tadi kan dingin ya. Kemudian dia ngembun. Nah, ketika dia blower itu menghisap udara yang ada di area kaki, itu dia akan menghembuskan ke arah evaporator, Pak. Sehingga sedikit banyak debu yang di sana akan tertarik dan juga kesedot dan masuk ke dalam evaporator. Ini kalau misalnya dia tidak diberikan filter, karena kan nggak semua mobil ada filtrasinya, Pak. Tapi teknologi semakin ke sini itu kebanyakan mobil-mobil itu sudah dilengkapi dengan filter AC. Gitu. Jadi yang harus kita maintenance adalah kalau tadi ada oli kompresor, ada pembersihan evaporator, itu si filternya ini juga harus dibersihkan. Filter ini ada beberapa penyakit yang terjadi di filter, Pak. Jadi mengkerut. Jadi bentuknya tadinya kotak. Nah, begitu diletakkan dekat dengan evaporator kan dingin ya. Akhirnya dia menjadi menyusut, Pak. Nah, kalau menyusut itu nggak semua area masuk intake-nya udara itu dia tertutup filter, melainkan di sana ada celah. Nah, celah itu yang akan meloloskan kotoran yang dari area kaki masuk ke dalam blower dan juga evaporator. Maka dari itu evaporator jadinya yang tadinya hanya ada butiran-butiran air atau embun, begitu ada kotoran di sana jadinya lendir. Nah, kayak gitu. Nah, ketika udah jadi lendir kayak gini, Pak Taufik, itu biasanya yang dialami adalah hembusan angin pertama. Kok nggak kenceng gitu. Biasanya step satu gitu udah terasa ada tiupannya. Ini nggak begitu terasa ada tiupannya. Itu merupakan tanda di mana evaporatornya berlendir. Atau mungkin lebih parah lagi sampai buntu, mengakibatkan buntu. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus kita cek. Biasanya sih kalau mobil-mobil yang dilengkapi dengan filter AC ini posisinya dekat dengan evap. Nah, ketika kita tarik filter AC-nya, evaporatornya biasanya kelihatan. Gitu ya. Nah, ketika evaporatornya ini kelihatan, itu bisa kita bersihkan dari area sana. Biasanya teman-teman spesialis AC itu membersihkannya adalah dengan ditarik atau diambil ininya, filter AC-nya, kemudian dicuci di area evaporatornya, kayak gitu. Nah, kita bicara masalah maintenance tadi. Pencucian evaporator ini perlu atau tidak kan gitu kan yang dipermasalahkan. Jadi gini, ketika evaporatornya ini dia tidak memiliki potensi ke arah korosi, maka ini bisa, Pak, masih bisa dibersihkan. Contohnya gini, kita buka filter AC, kita lihat di evaporator dia sudah ada debu-debu yang menempel. Terus kita rasakan hembusan anginnya juga kurang begitu kencang, kayak gitu. Ini menunjukkan bahwasanya evaporatornya sudah kotor. Nah, apakah perlu dibersihkan atau tidak? Kita cari tahu dulu seberapa tebal si kotorannya. Biasanya kalau sudah terlalu tebal, itu justru ketika dibersihkan lubang terjadi, Pak. Nah, kalau dibersihkan lubangnya terjadi, maka terjadi kebocoran freon. Nah, freon ini nggak akan mungkin bisa nyusut, teman-teman, kecuali di sana ada kebocoran. Kayak gitu. Nah, kalau ada kebocoran, maka freon lama-kelamaan akan habis, AC malah jadi nggak dingin. Makanya tidak sedikit kasus pasca pembersihan evaporator, AC-nya malah jadi nggak dingin. Kenapa? Karena potensi korosinya tinggi, kayak gitu. Sehingga untuk mobil-mobil kami sarankan ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih habis beli mobil, riwayatnya apakah dia dibersihkan atau tidak, kalau saran kami dicek dulu. Kalau misalnya dilihat debunya itu dia tidak begitu banyak menempel, teman-teman bisa bersihkan pakai foam yang berbahan foam itu, atau bawa ke bengkel spesialis AC, itu biasanya disemprot menggunakan keran air yang agak panjang, kemudian itu disemprotkan di arah area evaporator. Itu keran yang bertekanan itu, Mas? Bertekanan tapi tidak besar, Pak. Itu bisa diatur kok, itu ada kerannya kayak gitu. Nah, airnya keluarnya dari mana? Airnya keluarnya dari pembuangan. Jadi tadi kalau kita minta Pak Taufik coba lihat di bawah, Pak. Nah, itu di sana ada tetesan air, itu adalah air
pembuangan yang terjadi akibat ngembunnya evaporator. Nah, dari saluran yang sama air pembersih untuk evaporator ini akan dibuang dari arah sana atau kayak gitu. Itu pertama ya, kalau dia misalnya tidak berpotensi korosi. Tapi kalau dia sudah terlihat ada hitamnya, hitam itu dalam artinya seperti kayak oli, itu berarti dia sudah terindikasi bocor. Jadi ketika dia siang hari nggak begitu dingin, begitu malam harinya dia dingin, berarti ini ada tanda-tanda di sana evaporatornya. Pertama, itu tadi dia buntu. Kedua, tekanan freonnya dia tidak baik, artinya kurang. Kalau dia kurang berarti ada kebocoran di sana. Kalau dibersihkan evaporatornya, nah justru mempercepat kondisi kerusakan evaporator kayak gitu aja. Nah, lantas gimana kalau misalnya sudah ada jejak oli yang ada di evaporator? Saran kami dilakukan penggantian kayak gitu. Jadi kalau usah tunggu bersihkan berarti ya? Iya. Langsung gantikan saja? Langsung gantikan saja. Kenapa? Karena kalau dibersihkan kita udah keluar duit. Atau 2 minggu kemudian harus ganti evaporator gitu. Akhirnya apa? Keluar duit lagi. Sehingga kalau sudah kayak gitu diintip kemudian dicek, kalau budgetnya belum sampai udah dibiarin aja. Tapi kalau misalnya kita sudah ngantongin budget, langsung ganti saja sebaiknya. Nah, setelah penggantian ini baru kedepannya dilakukan pembersihan evaporator secara berkala. Kalau saran kami 1 tahun sekali itu merupakan waktu yang ideal untuk pembersihan evaporator. Gitu Pak Taufik. Baik. Kalau kita berbicara mobil baru Mas Ardi, kita beli mobil baru dan sudah berjalan mungkin berapa tahun. Ya. Nah, ini ada aturan nggak sih dari Mas waktu masih di mana? Masih di dealer dulu. Oh, di dealer. Ada kewajiban untuk membersihkan evaporator? Ya, gini, kalau kami sewaktu di dealer itu pertama yang sering kali kita lakukan perawatan adalah filtrasinya. Oh, filtrasi. Jadi karena di sana sudah banyak yang terinstall filter AC, maka kita bersihkan filter AC-nya atau diganti. Kayak gitu. Tapi tetap ketika membersihkan atau mengganti filter AC itu kita sambil menerawang kondisi evaporatornya. Kalau kondisi evaporatornya dia sudah kotor, biasanya tim kami akan memberitahukan ke service advisor. Kemudian dia akan memberikan tawaran paket untuk pembersihan evaporator sekalian. Gitu atau baik. Sehingga kadang untuk mobil-mobil yang baru itu sudah di periodical maintenance service-nya itu sudah ada paket untuk pembersihan evaporator. Berapa kilometer Mas? Dulu? 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali? Jadi 6 bulan sekali itu udah termasuk servis, termasuk di sana ada pembersihan evaporator. Dan pembersihannya juga cukup mudah. Biasanya teman-teman di sana cukup menggunakan air yang dicampur dengan pembersih khusus bagian evaporator, kemudian disemprotkan. Setelah disemprotkan dibilas, sudah selesai kayak gitu. Sambil ngelihat pembuangannya. Baik Mas Ardi, kan ada juga biaya biaya untuk pembersihan ini harus membuka dashboard nih. Ya. Nah, ini bagaimana Mas Ardi? Betul. Jadi gini, untuk perawatan evaporator sendiri sebenarnya dikecualikan ya Pak Toy. Jadi gini, ada mobil-mobil yang dia tadi belum saya sebutkan, yang dia tidak bisa dilihat evaporatornya itu ketika kita ngelepas filter AC. Artinya apa? Memang betul-betul tersembunyi untuk evaporatornya. Jadi evaporator ini jauh dari filter AC-nya. Jadi filter AC mungkin dekat dengan blower, tapi evaporatornya ada jauh di bagian yang sulit dijangkau. Maka untuk yang kasus ini, maka kita harus bongkar dashboard dulu Pak, baru bisa membersihkannya kayak gitu. Nah, kalau sudah terkait sama dashboard, lagi-lagi ya, tadi ya disiapkan dulu. Kira-kira kalau misalnya kita membersihkan evaporator, ketika nanti dengan resiko bongkar dashboard itu, apakah evaporatornya betul-betul betul-betul masih bisa untuk dibersihkan ataukah harus ganti? Maka kita harus menyiapkan budget yang kalau misalnya dia harus ganti. Jangan sampai kita udah bongkar dashboard dengan waktu pengerjaan yang lama, kemudian jasa yang tidak sedikit, akhirnya apa? Ketika dibongkar ternyata cuma model dibersihkan tanpa menganalisa terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah ketika nanti dipasang nggak lama bocor. Nah, ketika dibongkar, misalnya yang dashboard ini Pak, yang dashboard kemudian dia harus dibongkar evaporatornya untuk pembersihan, maka ada satu alat khusus. Kalau kami biasanya bikin kayak gini Pak. Nah, ini ekspansi. Ini ekspansi, kemudian ini kami tutup saluran yang masuk ke pipa dan selang dari high pressure maupun low pressure-nya. Kemudian ini kita kasih dop. Tujuannya adalah ini kita masukkan ke saluran evaporatornya, kemudian nanti kita kasih tekanan Pak. Nah, ketika
setelah dibersihkan atau sebelum dibersihkan ya, sebelum dibersihkan kemudian kita kasih tekanan, dia tidak ada tanda-tanda kebocoran, maka kita berani membersihkan. Oh. Setelah dibersihkan, kita kasih tekanan lagi. Iya. Kita kasih tekanan lagi, kalau dia nggak bocor, maka evaporator tersebut aman, insya Allah dalam beberapa tahun ke depan itu masih bisa dipakai. Oh, Kayak jadi gitu. tes berarti ya? Ini tes, tapi ini handmade. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi ini kita pakai ekspansi, yang ini bisa untuk beberapa mobil ya, Livina, Nissan March, Evalia, itu kita bisa menggunakan ini. Tapi beberapa mobil lagi kita pakai tipe ekspansi yang lainnya. Kayak gitu Pak Taufik. Baik. Nah, Mas Ardi, ini pertanyaan terakhir Mas Ardi. Pada saat kita di siang hari, Ya, itu berapa sih suhu yang disebut bahwa ini sudah nggak normal nih, Nggak ada normal, masalah ya. dengan evap nih? betul. Kalau kita bicara kan beberapa mobil itu kan Pak, ada beberapa yang suhunya suhu perintah instruksinya itu kan paling dingin 18 derajat. Oh, gitu. iya. Tapi sebenarnya kalau kita colok pakai termometer nih, misalnya nih kayak mobil ini, ya kan? Ini dia 9,2. 9,2. Ya 9,1 ya, dia naik turun lah. Ini berkisar antara 8 sampai dengan 9. Ya. Nah, dia kalau misalnya udah di atas 15 itu biasanya AC udah enggak. Ketika setelan ini maksimal ya Pak ya. Ini kan setelannya ini saya kondisikan 25. Iya. Nah, tapi kalau dia di setel maksimal seperti ini, terus dia masih di atas 15, itu udah tanda-tanda evaporator udah nggak bagus Pak. Kayak gitu. Biasa di angka 15 derajat Celcius itu siang hari kita merasakan betul-betul hanya angin gitu Pak. Hanya silir saja tapi tanpa ada rasa menggigit ya. Nah, Kalau ini kayak menggigit ini nih, kan, Mas. ini masih yang menggigit ya. Iya. Dan ini kalau kita saksikan di sini Pak, di area kisi-kisi ini ada embunnya ini. Nah, ini ada embunnya nih teman-teman. Nah, ini berkeringat embun. Berkeringat ya. Nah, kayak gitu. Ini berarti dia masih dingin Pak. Nah, mobil ini masih dingin. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada termometer seperti ini, nggak ada salahnya coba ukur AC teman-teman. Kalau AC-nya diukur ternyata udah 15, nggak ada salahnya teman-teman cek ke bengkel spesialis AC, kemudian dicek filter AC-nya, kemudian dicek evaporatornya. Kalau di antara itu ada yang dia sampai ada tumpukan yang parah, maka sebaiknya itu dicek juga tekanan AC-nya. Kalau misalnya tekanan AC-nya, tekanan freonnya itu dia tidak sesuai dengan spek, sesuai dengan apa yang normalkan atau dianggap normal oleh teman-teman bengkel spesialis AC, maka di sana ada kebocoran. Nah, kebocoran itu banyak faktor Pak, atau banyak titik. Bisa evaporator, bisa selang-selang, bisa dari seal sambungan, atau kompresornya yang dia sudah tidak mampu memompa dengan optimal. Kayak gitu. Kalau kompresor, kita bicara maintenance kompresor ada banyak sekali langkah-langkah ya, mulai dari cek kebocoran, kemudian mulai dari cek tekanan, kemudian nanti ganti oli, kemudian nanti kalau misalnya dia bunyi berisik itu ya, itu harus dicek, dibongkar, ganti seal, ganti valve, kemudian cek piston rotari atau piston yang model maju mundur itu harus dicek semua. Banget ya. Tapi kalau biar nggak ribet ya ganti. Gitu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali, semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang AC mobilnya bermasalah. Jangan sungkan untuk share di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.